Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Yuk untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan keislaman berdasarkan kitab dan sanad yang relevan. Bicara tentang tidur, setiap manusia pasti membutuhkan tidur. Dalam Islam, tidur dipandang sebagai mati untuk sementara, dan bangun itu bagaikan peristiwa kebangkitan sesudah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja akan mencabut nyawamu pada malam itu. Maka dari itu, kita harus selalu siap menghadapinya. Oleh karenanya, dalam Islam dijelaskan beberapa adab sebelum tidur. Apa saja adab sebelum tidur? Berikut ini adab sebelum tidur menurut kitab adab karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, berwudu sebelum tidur. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, karena arah kiblat merupakan paling mulianya arah. Tidurlah dengan posisi miring sebelah kanan, seperti meletakkan posisi mayat di liang lahat. Yang ketiga, tidur berbaring ke arah kanan. Yang keempat, bertaubat dari seluruh maksiat, karena khawatir akan datang ajalnya tatkala tidur. Dalam Islam dianjurkan untuk tidak memperbanyak tidur, karena tidur itu ibarat menghentikan kehidupan dan produktivitas seseorang. Seseorang memperoleh kesolehan salah satunya dengan jalur mengurangi tidur dan memperbanyak terjaga untuk beribadah. Apabila dengan perhitungan, jika kita tidur selama 8 jam dalam sehari, maka kita sudah menghabiskan sepertiga hidup dalam sehari untuk tidur. Jadi, andai kita hidup selama 60 tahun, bisa dikatakan kita sudah membuang 20 tahun dalam hidup untuk tidur. Wah, banyak sekali waktu yang sudah terbuang ya, ngafers. Sebelum kita tidur dianjurkan pula untuk bersiwak, bersikat gigi, dan berwudu. Lalu niat untuk melakukan sholat sunnah di sepertiga malam menjelang fajar. Sholat sunnah 2 rakaat pada tengah malam itu merupakan tabungan kebaikan yang dibutuhkan kelak di akhirat nanti. Karena saat kita sudah meninggal, kita sama sekali tidak membutuhkan tabungan-tabungan yang bersifat duniawi. Dan saat menjelang tidur, baca doa berikut. Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya, ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Kemudian bacalah ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Menjelang tidur, teruslah berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertahankan untuk tetap dalam keadaan suci. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia akan terbang melayang dengan rohnya menuju Arsy, dan ia dicatat sebagai orang yang diberi rahmat hingga ia terbangun dari tidurnya. Masya Allah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bisa bangun tidur sebelum terbit fajar. Usahakan yang pertama kali tersirat dalam hati dan yang diucapkan oleh lidahmu ialah zikrullah atau mengingat Allah. Pada saat itu berdoalah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah seluruh makhluk dibangkitkan. Lakukan hal tersebut berulang-ulang dan istiqomah. Apabila kita merasa berat untuk bersikap istiqomah, maka bersabarlah. Renungkan tentang betapa singkat usia kita di dunia. Seandainya kita bisa hidup selama 100 tahun, maka itu tidak ada artinya bila dibandingkan hidup kita kelak di alam akhirat yang kekal abadi. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kematian itu bisa menjemput kita kapan saja, dalam keadaan apapun, kepada siapa saja, dan dalam usia berapapun. Bersiap diri menghadapi kematian itu lebih baik daripada bersikap menghadapi cobaan di dunia. Kita pasti tahu, hidup itu hanya sebentar. Boleh jadi usia kita tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas saja. Maka dari itu, belajarlah untuk beristiqomah
dan melakukan segala amalan untuk tabungan kita di akhirat kelak. Terima kasih sudah mengaji bersama. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.